Salatiga, kota yang terletak di kaki Gunung Merbabu. Sebagai sebuah kota yang berada di lereng gunung pegunungan, memiliki hawa udara yang sejuk. Kota ini dikenal dengan kota yang memiliki toleransi yang tinggi. Dari berbagai suku, budaya, dan agama, masyarakat Salatiga dapat hidup berdampingan dan harmonis. Seperti kota-kota lainnya di Indonesia, Salatiga juga memiliki kesenian atau kerajinan sebagai bentuk kebudayaan masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah batik. Batik ciri khas Salatiga yakni batik Plumpungan. Batik ini memiliki motif yang terinspirasi dari prasasti di Salatiga. Bapak Bambang Pamulardi, seorang pegawai pemerintah kota Salatiga yang mengembangkan batik Plumpungan. Tentang prasasti Plumpungan yang saya tahu itu peninggalan dari Raja Banu tahun 750 Masehi, tepatnya tanggal 24 Juli. Itu hasil penelitian dari beberapa pakar sejarah. Salah satunya waktu itu menduduki jabatan anggota DPR di Salatiga, Bapak Kasmun Saparaus. Kemudian salah satu lagi guru SMP 1, Bapak Slamet Raharjo, dan peneliti dari Yogyakarta. Itu yang saya tahu. Dari prasasti Plumpungan itulah saya mencoba mendesain batu itu menjadi beberapa motif batik. Saya Bambang Pamulardi dari Salatiga. Saya lahir tahun 1960. Anak saya 3, istri 1. Saya menciptakan batik Plumpungan sejak tahun 2004. Itu yang pertama kali. Motifnya waktu itu saya beri nama motif Selo Plumpungan. Kemudian tahun berikutnya menemukan 2 motif, yaitu motif Watu Rumpuk Plumpungan dan motif Selo Tigo. Setelah itu berkembang ke beberapa motif lainnya. Beberapa bulan kemudian, kebetulan saya mendapat tugas ke Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga Kota Salatiga, melihat gambar prasasti Plumpungan yang dipasang di dinding salah satu ruang kepala bidang. Setelah melihat gambar itu, sepintas terinspirasi dalam pikiran saya bahwa gambar batu akan bisa didesain sedemikian rupa menjadi motif batik. Kemudian saya mencari lokasinya, yaitu di Batu Prasasti Plumpungan. Kemudian saya foto dari beberapa sudut pandang. Kemudian setelah itu saya pilih mana yang kira-kira sesuai dapat dikembangkan untuk menjadi batik Kota Salatiga. Beberapa bulan kemudian baru saya olah dengan komputer menjadi gambar mirip batik. Jadi begini, batik Plumpungan semuanya motifnya itu, motif dasarnya itu 2 batu. Jadi 2 batu itu tidak akan terpisahkan ya, besar dan kecil lonjong itu cirinya itu. Nah, adapun untuk selanjutnya itu bisa dikembangkan. Jadi 2 batu katakanlah bisa jadi bunga kan begitu, bisa jadi daun gitu, bisa jadi motif-motif yang lainnya. Tapi intinya tetap satu itu. 2 bulatan besar dan kecil lonjong itu ada batik Plumpungan. Nah kemudian kalau dimodifikasi dengan batik lainnya itu bisa. Jadi
tapi tidak akan menghilangkan ciri khasnya batik Blumpungan gitu. Karena ini sebuah seni, jadi batu itu tidak akan persis sama dengan bentuk asalnya kan, jadi bisa dikembangkan sesuai dengan imajinasi penciptanya, saya kira begitu. Ya, tadi seperti saya jelaskan tadi bahwa batu itu tadi, dua batu besar kecil itu ada motif dasarnya. Jadi melekat di kain apapun pasti akan ada dua itu, paling sedikit itu, seperti yang saya lihat, saya pakai ini ya. Ini kan juga begitu. Ini ada besar, kecil, lonjong kan gitu ya. Ini juga begitu. Kemudian dari sini ini juga, ini kan unsur bebatuan ini untuk isi-isiannya ini. Jadi ini dimodifikasi. Motif yang saya pakai ini saya beri nama motif Randu Acir. Jadi di Salatiga itu kan ada suatu perkampungan namanya Randu Acir. Konon di sana itu dulu ada pohon randu acir, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, ini saya coba angkat lagi pakai namanya saja seperti ini. Jadi ini sebarannya ini tetap dua bulatan besar kecil lonjong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lili Suryani, owner batik di Salatiga, khususnya batik tulis dan sebagainya. Batik Blumpungan adalah pada waktu itu saya belum mengenal batik, Mbak, namanya batik Blumpungan. Tapi setelah diadakan pelatihan dari dinas-dinas, saya mengetahui batik Blumpungan. Apa itu batik Blumpungan? Yaitu menceritakan asal-usulnya Salatiga yang ada batunya di Blumpungan, khususnya di RT 2 RW 1, Kelurahan Kauman Kidul. Pertama saya ikut pelatihan sampai tua, Mbak. Itu ikut pelatihan, terus akhirnya punya gagasan untuk memberikan ilmu saya kepada orang-orang yang ada di desa. Ternyata bagus responnya. Setelah itu saya kan diajak dinas dari provinsi ke provinsi. Saya tinggal, nggak taunya diblokir orang. Terus saya diem, saya akhirnya sama Bapeda minta tolong untuk dicarikan pembatik, khususnya anak-anak tunarungu wicara. Saya ingin terjun di bidang batik tulis untuk mengajari anak-anak supaya bisa mandiri dan bisa percaya diri bahwa anak-anak tunarungu wicara itu mampu dikaryakan dan berkarya. Bahannya, kainnya sebetulnya ada banyak, Mbak, ada 13 kain. Kalau disebutkan satu-satu, saya sebutkan sebagian aja. Ada prima, primissima, terus ada rayon, ada sutra, katun sutra dan katun sutra beda, Mbak.
itu. Tapi kalau yang semua itu diminati, itu terserah yang mau pesen batik di saya. Untuk canting itu ada canting isen-isen, canting kelowongan, canting cek-cekan, canting ngeblok. Tahapannya pertama persiapan alat, yaitu pensil, penggaris, meteran, rautan, terus spidol, kertas HVS untuk gambar dulu, baru dipindah ke kertas roti. Terus habis ke kertas roti sudah, terus dipindah ke kain. Pertama, untuk pembuatan batik kita persiapkan alatnya seperti penggaris, pengukur meteran, terus pensil, spidol, terus kertas HVS untuk pemula gambarnya, terus kertas roti untuk mendesain nantinya untuk ditempelkan di kain. Terus yang kedua yaitu setelah digambar, ditaruh ke kertas roti, namanya dijaplak ke kain. Setelah dari kain kita mulai mencanting yaitu kelowongan. Buat kelowongan dulu, Mbak. Kalau panjangnya 2,5 meter, paling kalau sudah mahir membatik 2 hari selesai sama isen-isen atau cecekannya. Kalau batik pelumpungan itu terserah kita mau pakai canting yang 0 atau yang 1 atau yang 2. 2 lebih besar, Mbak. Tapi kalau yang 0 itu kecil-kecil, lembut sekali. Nah, itu karena kita membuat dengan batik pelumpungan yang ada di RT 1, RW 1, Kauman Kidul. Nah, kita itu pakai geografis itu boleh-boleh saja. Yang membedakan cuma canting. Cantingnya kalau saya pakai 0 sama 1, Mbak. Malamnya itu ada malam khusus untuk canting. Itu memang ada malam khusus untuk mencanting, ada untuk menemboi, ada malam cap. Malam itu macam-macam, Mbak, variasinya. Saya memakai malam canting. Setelah mencanting kita terserah yang mau pesen. Kita pakai coletan atau pakai soganan. Kalau coletan kita menyoleti apa yang kita harapkan, seperti bunga. Terus yang kita harapkan bunga daun tuh hijau, bunga merah. Tapi kalau yang soganan tuh lebih gampang, Mbak. Itu ke arah coklat atau hitam. Itu nanti terus digradasi dengan warna, lebih mudah. Kalau setelah diwarna itu kita waktunya semalam, baru besoknya ada penguncian, namanya itu water glass, boleh dikunci agar warnanya tidak luntur. Water glass cuma ya kalau kita pakainya warna remasol itu pakai water glass, tapi kalau indogosol pakainya air raksa, Mbak. Proses pelorotan yaitu menghilangkan malam dari kain, istilah wong Jawa, nggodhog kain. Nggodhognya itu pakai panci dengan air panas, Mbak. Air mendidih langsung dimasukkan.
Nah, malam hilang kita cuci bersih dengan sabun itu tidak apa-apa, karena sudah melalui proses penguncian tadi semalam, dikunci dengan sabun rinso atau Soklin itu bebas. Habis itu cuci bersih, malamnya sudah bersih, kita jemur, kita angin-anginkan. Cara menjemurnya nggak usah di tempat matahari, diangin-anginkan cukup. Kalau berani di matahari ya boleh, tapi lebih baiknya diangin-anginkan biasanya. Baru pengemasan namanya packaging. Saya dulunya itu tidak terinspirasi, tapi selesai melakukan mengikuti pelatihan-pelatihan, sebetulnya itu saya ingin mengembangkan kebudayaan kita, mempertahankan budaya yang ada di Jawa, dan saya ingin mengembangkan kepada anak-anak ABK, yaitu disabilitas, khususnya tunarungu wicara. Kita berbagi ilmu dari situ, semoga itu menjadikan warisan nenek moyang kita yang bisa dikerjakan dengan anak-anak disabilitas, supaya percaya diri dan mampu, dia berpikir saya mampu untuk mengerjakan ini, batik. Pada waktu kami menemukan motif batik Plumbungan, Wali Kota saat itu Bapak John Manopo sangat antusias dengan penemuan kami. Bahkan beliau pada waktu itu sempat menyampaikan ingin membuka kios khusus di Pasaraya 2 untuk batik Plumbungan. Namun dengan berjalannya waktu, beliau sudah tidak menjabat lagi, kemudian kebijakan berganti. Namun pada prinsipnya pemerintah Kota Salatiga menaruh perhatian yang sangat baik pada penemuan ini, karena batik Plumbungan saat ini setelah menjadi ikon Kota Salatiga dan menjadi ciri khas batik dari Salatiga, karena memang tidak ditemui motifnya, coraknya di kabupaten ataupun di daerah lain. Perkembangan itu tidak seperti yang saya harapkan ya. Jadi mungkin karena kondisi lingkungannya berbeda kan gitu. Di Salatiga yang jelas tidak bisa untuk dipakai untuk pasar batik, tidak bisa, karena dekat dengan Solo kayak gitu. Jadi orang lebih jalur sana atau ke Pekalongan kan gitu.
Tapi perkembangannya ya sudah cukup lumayan lah sekarang ini, karena banyak sekolah maupun instansi yang memakai seragam identitasnya pakai batik gitu. Nah, saya juga berharap tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga bisa membantu para pengrajin gitu kan, untuk memotivasi, bila perlu memberi bantuan dana atau bagaimana supaya para pengrajin yang sekarang ini mati suri, saya katakan begitu, bisa bangkit lagi. Justru begini, saya mengharapkan sekali gitu ya, karena keluarga kami menciptakan batik ini terus terang tidak untuk keluarga, bukan gitu. Awal mulanya memang gitu, tidak untuk keluarga. Kami ingin mengembangkan di sini untuk masyarakat. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya itu, bahwa sebelum saya bertempat tinggal di Salatiga, saya pernah melihat motif batik di Jambi, masyarakat sana mengembangkan batik. Nah, saya juga berharap juga bisa dikembangkan di Salatiga gitu ya, bisa dikembangkan di Salatiga, sehingga kedepannya pun masyarakat bisa mengembangkan motif batik Belumbungan. Namun tentu saja juga kita memperhatikan etika, kan begitu ya, etika. Jadi bisa menyampaikan kepada kami izin seperti beberapa teman pengrajin yang lainnya itu sekarang sudah mengembangkan batik Belumbungan. Gitu. Saya malah bangga kalau ada masyarakat yang mau, karena bagaimanapun ini akan mempunyai nilai yang berbeda dengan yang lainnya, karena ciri khas Salatiga. Setiap beberapa ada pameran, teman-teman yang saya titipi kain itu selalu yang ditanyakan pasti batik yang ada ciri khasnya Salatiga, kan gitu. Juga para konsumen juga belum banyak yang paham, kan gitu ya, tentang ciri khasnya batik Salatiga. Yang diperlukan ke depan adalah kebersamaan di dalam pengembangan batik dan persaingan yang sehat. Dalam kebersamaan, kekompakan pembatik sangat dibutuhkan. Sehingga sangat kami harapkan ke depannya apa yang sekarang ini sedang dirintis oleh Ibu Lili dan Ibu Dr. Sri Begawani ini dan kawan-kawan dapat berlanjut sebagaimana yang kami inginkan. Semoga upaya teman-teman pengembang batik di Salatiga kelak akan membuahkan hasil yang sangat berguna bagi Salatiga khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.